Saya akan mencoba membahas satu permasalahan yang cukup penting, bahkan sangat penting dalam masalah ini. Karena diingatkan dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang perintah untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang maha indah, yaitu mengenai al-ilhad, penyimpangan, penyelewengan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja kajian ini penting agar di samping kita memahami indahnya nama-nama Allah dan mulianya sifat-sifatnya, kita perlu mengenal hal-hal yang merupakan kesalahan dalam memahami masalah ini, penyimpangan dalam memahami masalah ini, agar kita semakin mantap berpegang kepada kebenaran dan semakin tidak ragu-ragu meninggalkan kebatilan. Ini juga nanti bertujuan agar membuat hati kita semakin merasakan nikmatnya. Semakin merasakan nikmatnya memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita mengetahui pahitnya penyimpangan dalam masalah ini untuk kemudian kita menjauhinya. Karena ini berhubungan dengan landasan agama, maka tentu saja penyimpangan dalam masalah ini sangat fatal. Di samping akan merusak landasan keyakinan seorang manusia, akan merusak landasan agamanya, tentu juga nanti akibat fatal lainnya adalah membuat dia terhalang dari mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Yang otomatis itu dia tidak akan bisa mencintai Allah dengan benar, dan akibatnya nanti dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang benar. Maka disinilah kita bersyukur mengenal metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan Islam. Ahlus Sunnah tidak hanya menerangkan yang baik-baik, menerangkan yang indah-indah, tapi juga mengingatkan dari kesalahan. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Al-Quran sendiri memerinci, ada yang namanya sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam Al-Quran juga ada yang namanya sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang menyimpang, perincian sifat mereka, ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka, dan semua balasan yang mereka dapatkan di dunia maupun di akhirat. Lihatlah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami agar supaya jelas jalannya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat yang menyimpang dari jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerinci dalam Al-Quran tentang jalan-jalan penyimpangan. Untuk apa? Membuat orang yang mengenal kebenaran itu semakin mantap. Karena biasanya seseorang itu akan semakin kuat berpegang dengan kebenaran kalau dia mengetahui kebatilan atau dia pernah merasakan yang namanya jalan menyimpang, maka dia akan semakin kuat berpegang dengan kebenaran. Bahkan orang-orang yang tumbuh dalam Islam yang hanya mengenal perbuatan baik, hanya mengenal tauhid tapi tidak mengenal syirik, hanya mengenal sunnah tapi tidak mengenal bid'ah dengan perinciannya, ini nanti dikhawatirkan jika muncul perbuatan-perbuatan menyimpang yang dikesankan baik oleh orang yang membawanya, maka dia akan terpengaruh. Dia akan terjerumus. Kita ingat ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan, innama tanqudu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya yang bisa menjadikan terputusnya ikatan Islam seutas demi seutas, seikat demi seikat, yaitu jika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara jahiliyah, orang-orang yang tidak mengenal hal-hal yang buruk, untuk dihindari dan untuk dia mengingatkan orang lain agar bisa menjauhi perbuatan tersebut. Maka oleh karena itu ini kaidah penting untuk kita fahami. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan bahwa justru orang yang berilmu dengan benar adalah orang yang mengetahui kebaikan dengan terperinci, mengajarkannya kepada manusia, dan mengetahui penyimpangan juga dengan terperinci,
untuk dia mengingatkan manusia agar menjauhinya. Kata beliau, al-'arifuna billahi wa kitabihi wa dinihi arafu sabilal mu'minin ma'rifatan tafsiliyatan wa sabilal mujrimina ma'rifatan tafsiliyatan fastabanat lahumus sabilan. Orang yang benar-benar memahami Allah, mengenal Allah, memahami kitabnya Al-Quran, dan memahami agamanya, mereka lah orang-orang yang mengenal jalan yang benar, jalannya orang-orang yang beriman, jalannya para sahabat dengan pengenalan yang terperinci. Juga mereka mengenal jalannya orang-orang yang berdosa, jalan-jalan yang menyimpang dengan pengenalan yang terperinci. Yang kedua jalan ini mereka kenal dengan sebelumnya, supaya nanti mereka bisa menjelaskan kebenaran dengan terperinci, sekaligus juga bisa memperingatkan manusia untuk mengetahui jalan-jalan yang batil.